Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widian Vitasari. Pada kesempatan ini kita akan belajar masih melanjutkan tentang persamaan kuadrat. Di sini ini sudah bagian keempat. Jadi akan belajar tentang hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Karena materinya terdiri dari banyak video untuk persamaan kuadrat aja, nanti ada beberapa video untuk membahasnya, sehingga agar tidak ketinggalan maka kalian klik like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya, itu yang penting karena tidak akan ketinggalan kalau loncengnya berbunyi. Oke, kita akan menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar suatu persamaan kuadrat tanpa mencari dulu berapa akarnya. Ya, bagaimana bisa mencari hasil jumlah dan hasil kali tanpa mengetahui dulu akar-akarnya? Bisa dengan menggunakan hubungan dari koefisien dan juga diskriminan. Nah, di sini ya, hubungan akar-akar persamaan kuadrat, diskriminan, dan juga ABC. Apa ABC? ABC ini adalah koefisien dari X kuadrat, koefisien dari X, juga konstanta yang ada di persamaan kuadrat. Nah, misalkan persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu memiliki akar-akar x1 dan x2. Nah, sehingga ada hubungan antara x1, x2 dengan koefisien-koefisien yang ada di persamaan kuadrat ini, juga dengan nilai diskriminannya. Hubungannya apa? Nah, hubungannya di sini untuk menemukan hasil jumlah, hasil kali, dan juga pengurangan itu bisa menggunakan koefisien-koefisien ini. Sini ya, hasil jumlah ada x1 ditambah x2, berarti itu hasil jumlah akar-akar ya. Tanpa mengetahui akar-akarnya, maka kita bisa menentukan hasil jumlahnya, yaitu dengan ini rumus negatif B per A, atau hasil jumlah dari akar-akar suatu persamaan kuadrat itu bisa ditentukan dengan koefisien dari X per koefisien dari A. Negatif koefisien dari X per koefisien dari X kuadrat. Nah, kalau dirumuskan seperti ini, yang A ini ya, X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Kalau hasil kali dari akar-akarnya, yaitu X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Atau hasil kali dari suatu persamaan kuadrat itu bisa ditentukan dengan cara konstanta per koefisien dari X kuadrat. Itu ya. Kalau pengurangan di sini ada tanda mutlak. Artinya tanda mutlak itu nanti kalau hasilnya negatif kita bisa menuliskannya sebagai bentuk positif, gitu ya. Karena tanda mutlak nanti bisa diartikan untuk X lebih besar 0 dan X kurang dari 0. Sehingga kalau negatif pun hasilnya nanti jadi positif. Kalau ada X1 dikurangi X2 itu sama dengan akar dari diskriminan per A. Masih ingat kan pada bagian 3 video persamaan kuadrat yang part 3, di situ saya jelaskan tentang nilai diskriminan. Nah, untuk mengingatkan nilai diskriminan, apa rumusnya kemarin? Diskriminan dari suatu persamaan kuadrat dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Itu yang disebut dengan diskriminan. B kuadrat kurangi 4AC. Ini kita bahas di video ketiga tentang persamaan kuadrat. Oke? Bagaimana? Apa kegunaan dari hasil jumlah dan hasil kali suatu persamaan kuadrat? Nah, di sini karena kita sudah punya rumus yang mudah ini, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya ini yang pertama, itu kita bisa menentukan persamaan kuadrat. Itu bisa saja langsung dengan menggunakan hasil jumlah dan hasil kali. Apabila diketahui akar-akarnya ya, ada akar-akar suatu persamaan kuadrat, lalu kita disuruh menentukan persamaannya. Nah, itu menggunakan rumus jumlah dan rumus kali. Kemudian kita mencari persamaan kuadrat baru
yang ada hubungannya dengan persamaan kuadrat lain. Itu juga menggunakan hasil jumlah dan hasil kali. Jadi karena sangat pentingnya ini untuk melanjutkan materi selanjutnya pada pelajaran selanjutnya, maka ini harus benar-benar dipahami. Oke, untuk memahaminya langsung kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang dari mudah dulu ya. Ada persamaan kuadrat 4x kuadrat min 8x plus 10 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Tentukan nilai dari x1 ditambah x2 atau tentukan jumlah akar-akarnya. Kemudian yang B, x1 kali x2 atau tentukan jumlah dari hasil kali tentukan hasil kali akar-akarnya. Yang C, lah ini tadi tidak ada rumusnya ini. 1 per x1 ditambah 1 per x2. Oke, kita dari yang mudah yang A dulu, hasil jumlah. Sebelum mengerjakan hasil jumlah dan hasil kali, maka harus kita identifikasi dari persamaan ini A-nya sama dengan berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Di sini bisa kelihatan kalau A ini sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 8, negatif 8 loh ya, bukan 8 positif, tapi negatif 8, dan C-nya sama dengan 10. Sehingga untuk menentukan hasil jumlah, X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Karena B-nya ini sudah negatif 8, ya kita tulis negatif dalam kurung negatif 8 biar lebih jelas. Nah, sehingga kalau negatif ketemu negatif ini kan nanti jadi positif ya. Berarti hasil jumlahnya sama dengan 8 per 4. 8 per 4 itu sama dengan 2. Nah, untuk menentukan hasil kali X1 kali X2 yaitu C per A. C-nya tadi 10, A-nya 4. Jadi bisa ditulis 10 per 4. Disederhanakan boleh-boleh. Ini disederhanakan jadi 5 per 2 juga boleh. Kemudian mencari X1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini tidak ada rumusnya kak. Iya, tidak ada rumusnya ini. Sehingga kita harus memanipulasi. Bagaimana memanipulasinya? Ya kita bagaimana caranya agar ini yang dicari ini nanti mengandung hasil kali dan hasil jumlah. Karena modal kita hanya ini, hasil kali dan hasil jumlah. Nah, untuk pecahan, karena dia penjumlahan, maka harus kita cek apakah penyebutnya sama. Penyebutnya ternyata tidak sama, sehingga kita samakan. Cara menyamakan penyebut paling gampang yaitu dengan mengalikan. Ya sudah, dikalikan aja X1 kali X2. Nah ini ya, ini perkalian kalau nggak ada tandanya ini. Kemudian pasti bilangnya akan berubah. Nah, caranya berarti X1 kali X2 dibagi X1 itu sama dengan X2 kan. X2 kali 1 sama dengan X2. Kemudian yang suku kedua, X1 X2 dibagi X2 hasilnya sama dengan X1. X1 kali 1 itu sama dengan X1. Atau begini, kalau kita menyamakan penyebut dengan cara mengalihkan penyebut-penyebut itu, maka untuk pembilangnya biar simple atau lebih mudah, kita kalikan aja, kita kalikan silang. Jadi ini ya, 1 ini kali X2 itu berarti sama dengan X2. Kemudian 1 dikali X1 itu sama dengan X1. Sudah sama penyebutnya, maka pembilang ini bisa dijumlahkan. Sehingga bisa ditulis X1 ditambah X2 per X1 kali X2. Nah ya kan, hanya tinggal hasil jumlah dan hasil kali. Kita tadi sudah punya hasil jumlahnya yaitu 2, hasil kalinya yaitu 10 per 4. Sehingga bisa ditulis 2 per 10 per 4 sama dengan 8 per 10. Ini kok bisa sama dengan 8 per 10? Per itu kan bagi ya. Jadi bisa dituliskan ini 2 dibagi 10 per 4. Pembagian pecahan itu jadi perkalian dan dibalik pembaginya. Jadi ini sama dengan 2 dikalikan 4 per 10. Ini maka hasilnya sama dengan 8 per 10. Apa bisa disederhanakan? Bisa. 8 per 10 itu disederhanakan, yang pembilang dibagi 2, penyebut bagi 2, sehingga hasilnya yaitu sama dengan 4 per 5. Nah, udah bukan ya?
Coba kita cari contoh yang lain yuk. Nah, ini contoh yang kedua. Ini persamaan kuadrat 4x kuadrat min 8x plus 10 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Tentukan nilai x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Apakah tadi ada rumus untuk x1 kuadrat tambah x2 kuadrat? Nggak ada kan? Nah, karena nggak ada, maka harus kita manipulasi lagi. Sehingga dia nanti hanya menyisakan hasil jumlah dan hasil kali. Nah, intinya di situ. Memang susahnya pada saat kita memanipulasi itu. Oke, kita berlatih ya di sini. Sebelum mengerjakan, kita identifikasi dulu A, B, dan C. Di sini A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan 10. Sehingga hasil jumlah, ini selalu hasil jumlah dan hasil kali pada bagian ini harus yang kita cari pertama kali. Yang kita cari, yang kita hitung ya ini hasil jumlah dan hasil kali. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Nah, karena B-nya tadi sudah negatif 8, maka di sini ada negatifnya 2. Negatif ketemu negatif, sehingga hasilnya 8 positif ya. Di 8 per 4 itu sama dengan 2. Kemudian X1 kali X2 yaitu C per A itu 10 per 4 atau 5 per 2. Nah, sekarang mulailah kita memanipulasi ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu bisa kita dapatkan dari ini. Hasil jumlah yang dikuadratkan ya. X1 ditambah X2 kemudian dikuadratkan. Nah, kita tahu bahwa X1 ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Dari mana ini? Dari dikalikan biasa ya. X1 tambah X2 kali X1 ditambah X2. Nah, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan hanya ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kan yang di soal. Berarti yang 2X1 X2 ini harus hilang. Sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2X1 X2. Ini dikurangi karena kita tadi tidak butuh yang tengah ini, sehingga dia dikurangi. Nah, benar kan? Tinggal hasil jumlah dan hasil kali. Nah, tinggal kita masukkan X1 ditambah X2 itu sama dengan 2 kan? Kemudian X1 kali X2 sama dengan 5 per 2. Jadilah 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 5 per 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 2 dikali 5 per 2 itu sama dengan 5. Sehingga 4 dikurangi 5 itu sama dengan negatif 1. Oke, ini ada contoh lagi. Kelihatannya susah tapi ini mudah ternyata contoh yang berikut ini ya. Di sini ada persamaan kuadrat negatif 2x kuadrat ditambah 18x min 5 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar persamaan M dan N. Tentukan nilai 4M ditambah 4N. Kan ada-ada aja. Tadi kan hanya hasil jumlah. Kenapa ini ada 4M tambah 4N? Ya kita tinggal manipulasi saja seperti yang tadi. Oke? Kita identifikasi dulu A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan negatif 2. B-nya sama dengan 18. Dan C-nya sama dengan negatif 5. Nah, kita carilah hasil jumlah. M ditambah N itu sama dengan negatif B per A. Sehingga negatif 18 per negatif 2 sama dengan 9. Kemudian M kali N sama dengan C per A. Jadi negatif 5 per negatif 2 atau sama dengan 5 per 2. Yang ditanyakan tadi 4M ditambah 4N. Nah, di sini ada faktor yang sama, yaitu 4. Maka bisa kita faktorkan, 4-nya taruh di luar kurung ya. 4 kali M ditambah N. Nah kan hanya tinggal hasil jumlah. Tadi berapa hasil jumlahnya? Tadi sama dengan 9. Jadi bisa dicari dari 4 kali 9 atau sama dengan 36. Oke, mudah ya. Terus berlatih soal-soal yang seperti ini karena nanti ini berguna pada pembahasan kita berikutnya tentang menyusun persamaan kuadrat dan persamaan kuadrat baru. Oke, sampai di sini belajar kita. Terima kasih, kita sudah belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.